Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan matematika diskrit dengan topik perbandingan efisiensi waktu tempuh layanan kereta api Argo Wilis, Turangga, dan Mutiara Selatan pada rute Bandung-Surabaya. Di mana eh beranggotakan saya sendiri yaitu Hana Zaira Shifa dengan NIM 241524045. Kemudian saya Nurah Marahayu dengan NIM 241524058. Saya Firlina Selaputri dengan NIM 241524062. Selanjutnya yaitu kita akan menjelaskan tentang analisis isu, di mana isu kontemporer yang dibahas adalah efisiensi waktu tempuh layanan kereta api pada rute Bandung-Surabaya. Meskipun melayani rute yang sama, kereta api Argo Wilis, Turangga, dan Mutiara Selatan memiliki perbedaan waktu tempuh yang cukup signifikan. Perbedaan ini dipengaruhi oleh variasi jadwal keberangkatan, jumlah pemberhentian, serta prioritas lintas masing-masing kereta. Namun, informasi yang tersedia bagi penumpang masih bersifat deskriptif, sehingga sulit menentukan layanan yang paling efisien secara waktu. Dampaknya, penumpang beresiko memilih kereta yang kurang optimal dan tidak terdapat dasar objektif untuk menilai efisiensi antar layanan. Selain itu, keterbatasan analisis ini juga menyulitkan penyusunan rekomendasi kebijakan yang berbasis data untuk peningkatan kualitas layanan kereta api. Yang selanjutnya yaitu ada problem statement dan pendekatan solusi menggunakan FOL. Di mana problem statement dalam penelitian ini adalah bagaimana membandingkan dan membuktikan efisiensi waktu tempuh kereta api Argo Bilis, Turangga, dan Mutiara Selatan secara logis dan sistematis pada rute Bandung ke Surabaya. Bukan hanya berdasarkan jadwal semata, tetapi melalui pendekatan yang dapat dibuktikan secara formal. Untuk menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan logika order pertama atau first order logic atau FOL, di mana layanan kereta, rute, dan waktu tempuh dimodelkan ke dalam sebuah knowledge base yang berisi fakta untuk waktu tempuh masing-masing kereta serta aturan yang mendefinisikan konsep efisiensi waktu. Selanjutnya, inferensi logis dilakukan menggunakan PySwift untuk membandingkan waktu tempuh antar kereta dan menentukan secara objektif layanan mana yang paling efisien. Selanjutnya masuk ke struktur dari knowledge base-nya sendiri. Pertama saya akan menjelaskan 8 predikat utama dari sistem inferensi ini. Yang pertama yaitu ada predikat KA yang berarti data inti dari kereta api. Kemudian ada predikat segmen yang merepresentasikan kondisi infrastruktur rel, apakah single track atau double track. Kemudian ada penyebab operasional yang berarti menentukan apakah inefisiensi tersebut disebabkan oleh faktor operasional. Kemudian ada efisiensi rendah, yaitu menyimpulkan kondisi efisiensi rendah berdasarkan aturan logis. Kemudian ada predikat risiko performa turun yang menunjukkan potensi penurunan performa kereta. Kemudian ada predikat usia tua yang menandai kereta api dengan usia lebih dari 20 tahun, yaitu memiliki usia operasional tinggi. Kemudian ada predikat beresiko, yaitu hasil inferensi gabungan dari usia tua dan efisiensi rendah. Kemudian ada predikat prioritas perbaikan yang berarti kesimpulan akhir dari sistem inferensi atau output kebijakan tersebut. Selanjutnya, ada 8 rules utama dari program ini. Yang pertama yaitu penyebab operasional, kemudian ada efisiensi rendah, kemudian rute tidak efisien, kemudian risiko performa turun, kemudian next ada rules utama dari rantai 3 langkah dari knowledge base ini, yaitu rule usia tua, kemudian beresiko, kemudian prioritas perbaikan, dan juga di sini di akhir ada rekomendasi untuk optimalkan pemberhentian dan koordinasi petugas. Nah, kemudian di sini ada rantai 3 langkah dari uh, knowledge base yang kami ambil, yaitu premis pertama, jika usia kereta X lebih dari 20 tahun, maka X dikategorikan berusia tua. Kemudian premis yang kedua, jika X berusia tua dan efisiensinya rendah, maka X beresiko. Kemudian premis yang ketiga, jika X beresiko dan penyebabnya operasional, maka X menjadi prioritas perbaikan. Nah, kemudian dari ketiga premis ini muncul inferensi antara satu, yaitu jika suatu kereta memenuhi syarat awal yaitu usianya lebih dari 20 tahun, maka uh,
masuk ke kondisi yang kedua juga, yaitu beresiko. Kemudian setelah objek berada dalam kondisi P2 ini, yaitu beresiko, sistem menggunakan aturan selanjutnya untuk menyimpulkan kondisi lanjutan atau P3, yaitu prioritas perbaikan. Sehingga kesimpulannya adalah eh, prioritas perbaikan. Selanjutnya yaitu ada unifikasi atau mekanisme, di mana pada bagian ini ditunjukkan contoh penggunaan rule dalam proses inferensi logis. Rule menyatakan bahwa setiap kereta dengan nilai U lebih dari 20 akan memiliki resiko penurunan performa. Query yang diuji adalah apakah kereta api turangga termasuk dalam kategori tersebut, di mana proses unifikasi dimulai dengan mencocokkan predikat pada rule dan query, sehingga variabel X disubstitusikan dengan turangga. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kondisi di mana fakta menunjukkan bahwa kereta api turangga memiliki nilai usia sebesar 23 tahun, sehingga memenuhi syarat usia lebih dari 20 tahun. Dengan demikian, unifikasi berhasil dengan most general universe adalah X per turangga, dan inferensi menyimpulkan bahwa eh, performa kereta api turangga beresiko turun adalah valid. Selanjutnya, di sini terdapat slide untuk menunjukkan proses dari resolusi yang digunakan dalam sistem inferensi berbasis logika kode pertama kami, yang dimana rules yang dianalisisnya itu diambil langsung dari knowledge base-nya, yaitu rule yang menyatakan bahwa jika suatu kereta memiliki usia lebih dari 20 tahun, maka kereta tersebut beresiko mengalami penurunan performa. Rules tersebut pun kemudian dikonversi ke dalam bentuk CNF dengan menghilangkan implikasi dan memindahkan negasinya. Selanjutnya, sistem pun menguji query risiko performa turun dari KA Turangga untuk proses resolusi negasi dari query tersebut dan ditambahkan ke knowledge base-nya. Dapat disimpulkan juga bahwa query risiko performa turun dari KA Turangga valid secara logika dan terbukti berdasarkan rule dan fakta yang ada di knowledge base-nya. Selanjutnya, di sini terdapat slide hasil uji, yang dimana ada ditampilkan hasil uji inferensi terkait kondisi operasional kereta dan efisiensi rendah. Inferensi penyebab operasional itu digunakan untuk mendeteksi kereta yang mengalami masalah koordinasi operasional. Sedangkan untuk efisiensi rendah itu mengidentifikasi kereta dengan jumlah pemberhentian yang tinggi atau efisiensi rendahnya. Hasil inferensinya itu menunjukkan bahwa sistem berhasil mengenali kondisi operasional yang memengaruhi efisiensi berlanjut. Selanjutnya juga di sini ada inferensi ketiga dan keempatnya, lalu ada yang kelima dan keenamnya juga dengan hasil sebagai berikut, dan ada yang 6 dan ke eh 7 dan ke-8-nya. Lalu untuk terakhir itu terdapat hasil uji query custom yang diinput oleh eh, pengguna, yang dimana untuk hasil dari uji query custom ini tuh ditunjukkan bahwa custom rekomendasi untuk KA Turangga, yang dimana mengetahui rekomendasi dari perbaikan terhadap kereta Turangga. Hasil inferensinya pun menunjukkan bahwa sistem itu mampu menghasilkan lebih dari satu rekomendasi. Selanjutnya, di sini terdapat slide yang dimana menjelaskan untuk bagian hasil validitas, yang dimana di hasil validitas ini terdapat kesalahan penalaran, yang dimana ada narasi kereta dengan waktu tempuh lama pasti tidak efisien gitu. Alasannya itu kenapa pernyataan tersebut keliru, karena efisien itu dipengaruhi oleh banyak faktor seperti jumlah pemberhentian, koordinasi operasional, kondisi teknis, dan nilai efisiensi sistem. Nah, di sini pun terdapat hasil dari percobaannya pun, knowledge base kami itu menunjukkan bahwa Argo Willis itu memiliki efisiensi tinggi meskipun durasi perjalanannya pun lama. Hasil query-nya juga menunjukkan nilai false sehingga sistem itu berhasil menolak kesimpulan keliru tersebut. Nah, selanjutnya masuk ke kesimpulan dan juga rekomendasi kebijakan dari isu ini.
Kesimpulan dari keseluruhannya yaitu sistem inferensi berbasis FOL berhasil dibangun untuk menganalisis efisiensi waktu tempuh kereta api dengan memodelkan hubungan kausal antara kondisi operasional, infrastruktur, dan indikator efisiensi dalam sebuah knowledge base. Kemudian juga sistem ini menerapkan inferensi bertingkat melalui rantai 3 langkah untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi kebijakan secara logis. Formulasi FOL yang direalisasikan ke dalam aturan prolog juga dapat dieksekusi. Sementara integrasi PySwift dan juga Streamlit itu memungkinkan pengujian inferensi serta validasi argumen dilakukan secara interaktif menggunakan GUI Streamlit. Selanjutnya, rekomendasi kebijakannya yang pertama optimalisasi pemberhentian dan koordinasi operasional. Selanjutnya, program peremajaan lokomotif untuk kereta berusia tua. Selanjutnya, evaluasi dan penyesuaian jadwal perjalanan di mana ketiga rekomendasi tersebut berdasarkan hasil inferensi yang sudah ditunjukkan dalam slide. Nah, di sini mungkin kami akan masuk ke demonstrasi, yang dimana di hasil demonstrasi ini kita bakal menuju ke aplikasi dari Streamlit-nya. Nah, di aplikasi Streamlit-nya itu terdapat judul aplikasi inferensi dari FOL, analisis efisiensi waktu tempuh kereta apinya, dan terdapat juga file knowledge base-nya, prolog.kb.pl-nya itu di kiri, di sebelah kiri, eh, dan di sebelah kanannya pun terdapat uji inferensi penalaran dari FOL-nya, yaitu inferensi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, 7 dan 8-nya. Lalu di bawah pun terdapat uji query custom yang dimana bisa memasukkan query prolog yang diinginkan oleh dari pengguna itu sendiri, gitu. Mungkin sekian dari kami presentasinya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam berucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.